Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 akan menyampaikan materi tentang reproduksi pada hewan dengan anggota kelompok saya, Anissa Hikmawati, Ayu Juni Harsini, dan Rizka Fati Aulia. Materi pertama yaitu pengertian dan susunan fungsional organ. Yang pertama, pengertian. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan production yang berarti mencetak. Secara harfiah, istilah reproduksi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk membentuk dan mencetak generasi baru. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual juga disebut dengan reproduksi vegetatif. Karakteristik reproduksi ini adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin, sedangkan reproduksi seksual atau sering disebut dengan reproduksi generatif melibatkan peleburan dua sel gamet yaitu sperma dan ovum hingga membentuk zigot. Reproduksi secara aseksual yang pertama yaitu membelah diri. Reproduksi aseksual secara membelah diri terjadi melalui proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan yang sama persis, contohnya pada amuba sp. Yang kedua yaitu tunas atau buding. Reproduksi aseksual secara tunas terjadi melalui proses tumbuhnya satu bagian tubuh tertentu dari tubuh induk yang dapat tumbuh menjadi individu baru, contohnya pada hidra sp. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi adalah proses pemisahan tubuh induk menjadi beberapa bagian yang masing-masing bagiannya berkembang menjadi individu baru, contohnya pada planaria. Dan yang keempat yaitu partenogenesis, contohnya pada lebah, yaitu kemampuan sel gamet betina yang berkembang menjadi zigot tanpa kehadiran sel gamet jantan. Selanjutnya, reproduksi secara seksual. Yang pertama, konjugasi. Konjugasi merupakan penggabungan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi sifat seksual. Pada mekanisme ini, terjadi penggabungan inti atau karyogami dan sitoplasma atau plasmogami seperti yang dilakukan pada Paramecium sp. Yang selanjutnya, fusi, yaitu proses peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenis seksualnya. Fusi dibedakan menjadi tiga, yaitu isogami, anisogami, dan oogami. Isogami merupakan reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, contohnya pada protozoa. Sedangkan anisogami merupakan reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran berbeda namun memiliki bentuk yang sama, contohnya pada Chlamydomonas sp. Sedangkan oogami adalah proses reproduksi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran serta bentuk yang berbeda, contohnya pada hidra sp. Konsep fertilisasi. Fertilisasi pada umumnya ada dua macam, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Proses fertilisasi oleh eksternal adalah proses fertilisasi oleh sel gamet jantan dilakukan di luar tubuh organisme atau tanpa didahului oleh kontak fisik. Pada sejumlah hewan laut dan hewan air tawar, telur dan sperma dilepaskan ke dalam air di sekitarnya dan fertilisasi terjadi di luar tubuh. Sedangkan fertilisasi internal adalah sel gamet jantan atau sperma dalam saluran reproduksi jantan disalurkan ke dalam saluran reproduksi betina melalui proses kopulasi. Fertilisasi terjadi di saluran dekat sel telur, dilepaskan yaitu ke saluran telur atau oviduk. Selanjutnya, susunan fungsional organ reproduksi. Yang pertama pada hewan primitif. Jaringan penghasil sel gamet tersusun menyebar atau difus. Jaringan ini terdiri atas sejumlah sel lopus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin. Sedangkan pada hewan modern,
memiliki bentuk dan lokasi gonan yang lebih jelas, simetris bila kelar, dan biasanya merupakan organ yang berpasangan. Untuk materi selanjutnya yaitu spermatogenesis dan oogenesis akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rizka Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatia Aulia dengan NPM 1953024008 akan memaparkan materi selanjutnya mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses yang kompleks dan melibatkan pembelahan baik mitosis dan meiosis. Spermatogenesis berlangsung di tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus, sel gamet jantan tersusun secara berurutan, dimulai dari bagian membran basalis menuju ke lumen. Secara umum, spermatogenesis dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap spermatositogenesis. Dalam tahap ini, terjadi diferensiasi sel-sel germinal piromodial menjadi spermatogonium. Spermatogonium mempunyai jumlah kromosom diploid 2N. Spermatogonia merupakan cikal bakal dari spermatozoa. Di dalamnya terdapat membran basal, spermatosit primer dan spermatosit sekunder serta spermatid. Dapat dilihat pada gambar di sini, terdapat membran sel stroli, lalu ada testis serta epididymis. Ini adalah tahapan dari spermatogenesis. Selanjutnya, yang kedua ada tahapan meiosis. Tahapan meiosis merupakan tahapan spermatosit primer. Bermeiosis 1 membentuk spermatosis sekunder dan langsung terjadi meiosis 2, yaitu pembentukan spermatid dari spermatosit sekunder. Dapat dilihat dari gambar. Pertama terdapat spermatogonium, lalu pada pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit primer, pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatosit sekunder, lalu dari hasil yang ketiga adalah spermatid. Nah, ini adalah spermatid, lalu spermatid didiferensiasi menjadi sperma. Nah, ini adalah bentuk dari sperma. Lalu selanjutnya tahap yang ketiga ada spermiogenesis. Tahapan spermiogenesis merupakan tahap transformasi spermatid menjadi spermatozoa. Spermatozoa yang terbentuk terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada kepala, leher, dan yang terakhir ada ekor. Spermatozoa yang telah masak akan dibebaskan dari sel setroli ke lumen tubulus seminiferus untuk selanjutnya menuju epididymis. Dapat dilihat pada gambar, ini adalah kepala, lalu ada akromosom, lalu ada nukleus, ini bagian leher, lalu selanjutnya ada bagian tengah yang berisikan mitokondria, lalu jalan lagi menuju membran plasma, lalu selanjutnya ada ekor, dan ini ekor yang panjang nih. Oke, selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis merupakan gametogenesis pada individu betina. Dalam oogenesis terjadi proses pembentukan sel telur atau yang disebut dengan ovum di dalam ovarium. Sel kelamin primordial atau oogonium awalnya nampak di dalam ektoderm embrional dari Saccus vitellinus dan berimigrasi ke epitelium gramivitum. Tiap oogonium dikelilingi oleh sel-sel pregranulosa yang melindungi dan memberi nutrisi oogonium. Dapat dilihat pada gambar. Di sini ada oogonium, lalu oosit primer, oosit sekunder, dan badan polar. Dari oosit sekunder ada ootit, lalu ovum. Dari badan polar ini menjadi 3 badan polar. Ini ootit mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi ovum matang, sedangkan ketiga kutub badan polar mengalami degenerasi. Oke, lanjut. Yang kedua ada folikel primordial. Folikel primordial yang terbentuk akan berimigrasi ke bagian stroma korteks ovarium, dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000 buah.
Pada masa kanak-kanak, folikel primordial ini tidak satupun mencapai maturasi atau masak. Saat pubertas, tiap folikel menyelesaikan proses pemasakan yang disebut dengan folikel de Graaff. Folikel de Graaff terdapat di sel kelamin yang disebut oosit primer. Tahap selanjutnya ada oosit primer. Oosit primer mengandung 23 pasang kromosom 2N. Tiap satu pasang kromosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Tiap kromosomnya terdiri dari 2 kromatin dan pada kromatin membawa gen-gen yang disebut dengan DNA. Tahap yang keempat ada pembelahan meiosis pertama. Pembelahan ini terjadi di ovarium. Pada saat folikel de Graaff mengalami maturasi dan selesai sebelum terjadinya ovulasi. Lalu, tahap yang kelima ada oosit sekunder. Oosit sekunder mengalami pembelahan lalu membentuk ootit yang kemudian berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar. Pada tahap ini terbentuk 3 badan polar dan 1 ovum yang masak. Baik badan polar ataupun ovum, masing-masing mengandung genetik yang berbeda. 3 badan polar tersebut mengalami degenerasi, sedangkan ovum yang masak akan mengalami fertilisasi. Dapat dilihat pada gambar di atas, itu adalah bentuk dari rahim. Lalu, di sini ada ovarium. Nah, dari ovarium ini ada oosit primer, lalu selanjutnya folikel sekunder. Nah, dari folikel sekunder menuju ke folikel de Graaff, lalu ke tahap folikel pecah. Nah, dari folikel pecah ini ada ovulasi dan terdapat oosit sekunder. Terdapat bagan pembelahan oogonium. Di sini ada pembelahan mitosis yang menghasilkan oosit primer, lalu mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder, lalu meiosis 2 yang menghasilkan ovum. Di setiap pembelahan ini terdapat badan polar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Komang. Kepadanya saya persilakan. Saya Komang Ai Junior sini dengan NPM 19130244042. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, untuk pembahasan materi yang selanjutnya itu mengenai sistem reproduksi pada hewan vertebrata dan juga invertebrata. Untuk yang pertama yaitu sistem reproduksi vertebrata. Nah, vertebrata yang pertama yaitu Pisces. Nah, untuk sistem genitali jantannya, Pisces ini memiliki sepasang testis yang digantungkan pada dinding tengah rongga abdomen oleh mesorsium. Bentuknya itu seperti oval dengan permukaan yang kasar. Kebanyakan testisnya panjang dan seringkali berlobus. Nah, selanjutnya yaitu untuk sistem genitali betinanya, di mana ovarium pada Elasmoranchi ini padat tapi kurang kompak, terletak pada anterior rongga abdomen. Pada saat dewasa yang berkembang hanya ovarium kanan. Pada Telestei, tipe ovariumnya sirkular dan juga berjumlah sepasang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi amfibi. Nah, untuk sistem genitali jantannya, itu amfibi memiliki sepasang testis yang berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mesorsium. Nah, sebelah kaudal dijumpai korpus adiposum terletak di bagian posterior rongga abdomen. Nah, untuk sistem reproduksi betinanya, itu sistem genitalinya itu memiliki sepasang ovarium. Pada sebelah kranialnya dijumpai jaringan lemak berwarna kuning. Baik ovarium maupun korpus adiposum berasal dari plica gametalis, masing-masing gonalis dan pars pronogonalis. Ovarium digantungkan oleh mesovarium. Nah, yang selanjutnya itu mengenai sistem reproduksi reptil. Nah, untuk yang pertama itu sistem genital jantannya, di mana testis pada jantan ini berbentuk oval, kemudian relatif kecil dan juga berwarna keputih-putihan. Kemudian berjumlah sepasang dan juga terletak di dorsal
rongga abdomen. Pada kadal dan ular, salah satu testis terletak lebih ke depan daripada yang lainnya. Testis akan membesar saat musim kawin. Kemudian untuk sistem genitali betinanya, itu ovariumnya berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan bagian permukaannya benjol-benjol. Nah, letaknya itu tepat di bagian ventral columna vertebralis. Yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada aves atau burung. Nah, yang pertama itu sistem genitali jantannya, di mana untuk kelas aves ini jantannya itu memiliki sepasang testis, kemudian berbentuk oval atau bulat, bagian permukaannya itu sedikit licin, kemudian terletak di setelah ventral lobus penis, bagian paling kranial, kemudian pada musim kawin ukurannya membesar. Nah, disinilah dibuat dan disimpan spermatozoanya. Kemudian untuk sistem genitali betinanya itu ovarium. Kemudian selain pada burung elang, ovarium aves yang berkembang hanya yang kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Nah, selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada mamalia. Nah, untuk sistem genitali jantannya, ini testisnya berjumlah sepasang, bentuknya bulat telur dan terletak di dalam skrotum. Dibungkus dengan jaringan ikat fibrosa, tunika albugenia. Ukuran testis tergantung pada hewannya. Jika testis tidak turun ke skrotum, disebut cryptorchidism yang menyebabkan sterilitas. Nah, lintasan antara rongga abdomen dan rongga skrotum itu disebut saluran inguinal. Selanjutnya yaitu sistem genitali pada betinanya, di mana ovariumnya itu berjumlah sepasang, merupakan organ yang kompak dan terletak di dalam rongga pelvis. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada hewan invertebrata. Nah, sebelumnya hewan invertebrata ini bisa bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Nah, yang pertama itu secara aseksual, di mana pada hewan lebih jarang terjadi daripada tumbuhan ini. Nah, biasanya reproduksi aseksual merupakan suatu alternatif dan bukan pengganti dari reproduksi seksual. Beberapa invertebrata, misalnya seperti jenis cacing pipih atau planaria, berkembang biak dengan cara fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan pemutusan bagian tubuh. Setelah tumbuh mencapai ukuran yang normal, planaria secara spontan terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, setiap bagian berkembang menjadi dewasa dan proses tersebut akan terulang kembali seterusnya. Nah, invertebrata lain melakukan reproduksi aseksual dengan cara pertunasan atau budding. Nah, pertunasan merupakan proses terbentuknya tunas kecil dari tubuh induknya. Keturunan berkembang sebagai tunas pada badan induk. Pada beberapa spesies, seperti pada Obelia, tunas tersebut lepas dari hidup bebas. Pada spesies lain, misalnya koral dan anemon laut, tunas tersebut tetap terikat pada induk hingga menyebabkan terjadinya koloni koral. Yang selanjutnya itu reproduksi seksualnya, di mana sebagian besar invertebrata melakukan reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual ini dicirikan dengan penyatuan gamet atau yang disebut dengan fertilisasi, yaitu sperma dan ovum. Nah, fertilisasi pada invertebrata sering dijumpai pada cacing tanah yang bersifat hemaprodit. Nah, meskipun hemaprodit, cacing tanah tidak dapat melakukan fertilisasi sendiri, melainkan dengan pasangan cacing tanah lainnya. Nah, untuk hewan invertebrata yang pertama itu arthropoda, di mana sistem reproduksi arthropoda adalah dengan cara generatif. Beberapa jenis hewan insekta seperti lebah dapat berkembang biak dengan cara berpartogenesis. Kemudian hewan invertebrata yang selanjutnya yaitu Echinodermata, di mana cara reproduksi hewan Echinodermata adalah dengan cara generatif, tapi dapat terbentuk vegetatif karena adanya regenerasinya sangat baik. Bila Echinodermata terpotong, potongannya dapat menjadi hewan yang baru. Nah, untuk hewan yang selanjutnya yaitu Protozoa.
di mana cara berkembang biak protozoa adalah dengan cara vegetatif yang berupa amitosis, kecuali pada paramecium yang dapat berkonjugasi bila sudah terlalu lemah untuk berkembang biak secara vegetatif, dan sporoza yang dapat bermetagenesis. Nah, yaitu dapat berkembang biak secara vegetatif dalam tubuh manusia dan berkembang biak secara generatif dalam tubuh nyamuk. Yang selanjutnya yaitu moluska, di mana moluska berkembang biak dengan cara generatif, yaitu dengan pertemuan sel jantan dan juga sel kelamin. Hewan moluska tidak dapat berkembang biak dengan cara vegetatif karena adanya daya regenerasinya itu sedikit buruk. Kemudian porifera, di mana hewan porifera itu bereproduksi secara vegetatif dengan tunas. Nah, yang selanjutnya yaitu colelenterata, di mana hewan colelenterata ini bereproduksi secara vegetatif atau disebut juga dengan tunas, dan generatif juga bisa pada fase polip. Pada fase polimorfi, colelenterata akan bermetagenesis. Kemudian yang selanjutnya yaitu vermes, di mana hewan vermes berkembang biak dengan cara generatif, tapi dapat juga terbentuk vegetatif karena daya regenerasinya itu cukup baik. Nah, pada spesies Fasciola hepatica dan Clonorchis sinensis, mereka juga dapat berkembang biak dengan cara berpaidogenesis. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk yang menonton. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.